Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu Kisah Para Rasul pasal 16. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang-orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Jika Tuhan yang membuka jalan, ia akan bertanggung jawab. Pelayanan Paulus dan Silas cukup luas. Namun dari bacaan hari ini, kita melihat satu kunci, yaitu Paulus dan Silas diarahkan atau dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus menentukan arah langkah mereka, baik memasuki atau melewati suatu kota. Jika mereka mengikuti pimpinan Tuhan, mereka akan mendapati banyak orang bertobat dan diselamatkan. Mulai dari Timotius yang akhirnya menjadi anak rohani Paulus, Lydia, si pedagang kain ungu yang bertobat bersama dengan keluarganya, bahkan kepala penjara yang nyaris bunuh diri karena mengira Paulus telah melarikan diri dari penjara ketika mereka ditangkap di Filipi. Di satu sisi, Paulus dan Silas juga tidak arogan. Ketika mereka ditangkap oleh pembesar-pembesar Filipi sampai didera dan dipenjara, mereka tidak melarikan diri begitu kuasa Tuhan dinyatakan setelah Paulus dan Silas memuji nama Tuhan di dalam penjara. Mereka tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar sekalipun itu sebuah kesempatan. Tetapi mereka menunggu maksud Tuhan yang ternyata mempertobatkan kepala penjara dan seisi rumahnya. Paulus dan Silas juga tetap menegakkan kebenaran. Ketika para pembesar memutuskan untuk melepaskan mereka, Paulus meminta pertanggungjawaban para pembesar Filipi yang telah melanggar hukum, yaitu mendera dan memenjarakan Paulus serta Silas tanpa diadili terlebih dahulu. Namun demikian, setelah para pembesar itu datang dan meminta maaf, Paulus dan Silas meninggalkan mereka tanpa menuntut apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita belajar dua hal. Pertama, tentang melangkah berdasarkan pimpinan Tuhan. Orang percaya harus hidup di bawah pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi arogan dan justru menuntut Tuhan untuk mengikuti pimpinan kita. Jika Tuhan memimpin, Ia bertanggung jawab baik atas keberhasilan maupun perlindungan bagi kita. Bahkan
pimpinan Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang mengenalkan sesama kita kepada Kristus. Kedua, mengikuti pimpinan Tuhan sering menantang kita untuk keluar dari kenyamanan dan menolak kesempatan-kesempatan yang menggiurkan. Ini berarti kita sedang berhadapan dengan diri sendiri yang seringkali membuat kita menolak hidup di dalam pimpinan Tuhan. Percayalah, jika Tuhan memimpin, Ia menuntun kita kepada sebuah rencana besar yang jauh lebih berkenan kepadanya, serta menghadirkan berkat, bahkan keselamatan bagi banyak orang. Namun demikian, ada harga yang harus dibayar, yaitu keluar dari kenyamanan, bahkan menolak kesempatan-kesempatan yang menggiurkan. Kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk senantiasa hidup di bawah pimpinan Tuhan, serta berani mengambil resiko keluar dari kenyamanan, bahkan mungkin tawaran-tawaran yang menggiurkan kita meskipun kita menginginkannya. Tetapi jika Tuhan memimpin kita untuk suatu rencana yang besar, ikutilah pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami menjadi umat-Mu, dan biarlah Tuhan menolong kami agar kami senantiasa hidup di bawah pimpinan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami, sesungguhnya itulah yang Tuhan arahkan untuk kami kerjakan. Kami menyerahkan hari ini, Tuhan tolonglah letakkan dalam hati kami masing-masing apa yang harus kami kerjakan hari ini sembari kami mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga melalui apa yang kami lakukan hari ini, kami mengenalkan Kristus, kami membawa orang untuk menerima keselamatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin.